Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbalul Ilham yang sering sekali membawakan acara di 1001 Jalan, yaitu di channel kami yang namanya Dimen Official. Dan kali ini saya nggak akan bercerita sendiri. Kali ini saya ditemani oleh saudara-saudara saya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya dari sini. Saya Slamet W. Oke. Asal dari Pemalang, Jawa Oke. Tengah. Kalau yang paling muda. Nama saya itu Roid, asal saya dari Jember. Oke, jadi kali ini kami akan menceritakan tentang pengalaman kami selama pendakian di daerah Gunung Butak. Letaknya itu di antara kota Malang dan kota Blitar. Tetapi kita melewati Gunung Butak itu lewat jalur di daerah Malang itu. Dan kali ini mungkin saya gak banyak cerita. Yang cerita mungkin nanti saudara-saudara saya, biar ceritanya lebih menarik gitu kan. Kalau semuanya diambil dari cerita saya sendiri kayaknya kurang menarik. Jadi mungkin dari Mas Slamet dulu nih, kenapa kok pilih Gunung Butak pada waktu itu? Pada waktu itu kan planningnya di Gunung Panderman ya. Nah, ya. Waktu itu. Terus? Kita sama kru kan di Panderman. Tahu-tahu minta di Butak. Oh, alasannya kenapa kok tiba-tiba pindah di Butak itu? Alasannya lebih tinggi. Kalau nggak salah saya kemarin dengar dari teman-teman lebih tinggi. Di sana lebih jalannya lebih terjal. Oke. Kita perlu tantangan. Oke. Jadi memang Gunung Butak itu masuk dalam pegunungan Putri Tidur. Jadi di Putri Tidur itu ada 3 gunung, yaitu Gunung Kawi, Gunung Panderman, sama Gunung Butak. Dan kebetulan Gunung Butak adalah gunung yang tertinggi di pegunungan itu. Nah, kayaknya kalau kita cerita bahasa Indonesia tuh kasihan yang orang-orang Jawanya ini. Soalnya mereka kan lebih enak pakai bahasa Jawa. Mungkin gimana kalau ngobrolnya pakai bahasa Jawa dulu? Oke, Boleh. siap. Oke. Jadi kita tanya ke yang paling ganteng dulu mungkin ya. Jadi gimana nih? Saya kalau manggilnya sih Roy, soalnya dia kan lebih suka dipanggil Roy, soalnya namanya lebih enak itu katanya sih, katanya. Jadi pengalaman pertama nih waktu pendakian di Gunung Butak ini gimana? Kayak perjalanannya atau tempatnya itu kayak apa? Tempatnya pertama sih tak pikir itu apa kayak hutan gitu ya. Dan ternyata di sana itu apa ya? Api ini loh. Jadi sing orang datang pertama ke sana wis disuguhkan dengan base camp yang menarik, terus wisata-wisata ke sana itu juga apa ya, rame gitu. Jadi kita kesana itu nggak sepi lah istilahnya. Berarti intinya para pendaki juga di sana lebih banyak gitu ya. Nah kalau Mas Slamet sendiri nih ada cerita menariknya nggak waktu di base camp sampai pos 1 waktu berangkat aja? Waktu berangkat yo menariknya teman-teman. Teman-teman ya? Pertama teman-teman udah pada apa itu mas wis podo lempoh nembe pos 1 kayak ya. Wis do lempoh. Ya akhirnya kita kumpul, ayo kita lebih semangat lagi, lebih juang lagi biar sampai di Gunung Butak. Oke. Jadi emang waktu kita pendakian di Gunung Butak, awal dari base camp ke pos 1 rintangannya memang nggak terlalu berat, soalnya emang karena kita emang pemula gitu kan. Jadi apalagi saya yang tubuhnya kayak gini ya mungkin udah kelihatan lah ya. Kalau naik berapa senti pun paling udah berhenti gitu. Jadi mungkin dari Roed ini ada nggak kayak pengalaman dari base camp ke pos 1 itu rasanya kayak apa? Dari perjalanannya atau jalannya itu enak atau gimana gitu? Ya kan kita menurut pemula ya. Iya. Pertama itu dikesankan dengan jalan paving itu kayak wah ini bakal enak gitu ya. Dan setelah itu ternyata ada tantangan baru. Jalannya pasir gitu kan. Tanah. Nah ini cukup bikin kaget ya. Oke. Dan itu ya namanya pemula juga mungkin rasa kaget di kaki itu sih ada. Iya. Memang kebetulan juga saya sama Roed ini waktu berangkat emang belum ada pemanasan. Jadi ya udah kelihatan lah paling berapa kilometer kita lebih banyak istirahat gitu. Dan mungkin di pos 1 sebelum kita masuk pos 1 pun kita sempat berhenti sebentar. Iya, betul. Ya kan? Itu di daerah dimana memang jalurnya ada 2. Tapi di jalur Gunung Butak enaknya kayak tempat apa ya? Tanda untuk
ke Gunung Butak itu lebih ada. Meskipun di awal perjalanan kita agak bingung, soalnya jalurnya banyak. Kita Ya. sampai eyal-eyalan waktu itu ya. Sampai eyal-eyalan. Nah, ini Butak. Ini gunung apa ini, Mas? Ya karena emang kita awal gak ada rencana di Butak, rencana Iya, emang kita ada di Pandermen. Pandermen. Jadi awal memang nggak ada persiapan. Cukup Oke. membingungkan jalannya. Tapi asik. Tapi saya sih agak kesel ya, soalnya yang sampai di sana duluan ini 2 orang ini gitu. Sedangkan saya di belakang ditinggal sudah. Enggak gitu, kita sebagai apa ya? Sebagai penunjuk jalan ya. Jadi memantau yang di atas Loh, kan justru kondisi. pas dhewe mangkat kan aku mbek sampean sing paling terakhir. Sing carry sih. Iya, Sampean tapi sing ngarep. di pos 1 yang sampai duluan sama ya, sama Pak Disikin juga. nanjak ya. Jadi Itu sangat wah ngeri. Gak bisa dibayangkan tuh sing dalan posisi sampai loro. Anjak terus. Nah dari situ sing waktu nih sing paling lama. Iya paling Oh, lama. gitu. Paling lama. alasan kenapa kok dari pos 1 ke pos 2 itu agak lama, alasannya kenapa? Jalan nih. Jalannya emang agak sulit ya, agak Ya, sulit mungkin dilewati ya. banyak mungkin nanjak dalan iki. Dan untuk telapak Ya kan kaki kalau- itu harus Iya. bener-bener di paske. Nek gak di paske lorong apa? Ya kan kalau gunung kalau nggak nanjak ya nggak sampai puncak ya kan. Jalannya terlalu nanjak. Lah kan dikira nak pos 1 ke pos 2 kan masih santai jalannya. Nanti Oke. kita bayangkan saya tuh jalan sing terjal naik terus tuh nanti pos 3 ke 4. Oh, Nah, gitu. ternyata baru di pos 1 ke pos 2 udah nanjak. Bahkan malah lebih aneh dari pos 3 ke Nah, pos 2 ke pos 4 ya. Pos 3. Dari Pos pos 1 ke 3. 2 kan nanjak. Dari pos 2 ke pos 3, pos 2 ke pos 3. 2 ke 3 malah landai. landai. datar ya. Ini aneh ini jalan penuh kali itu ini. Gak bisa ditebak. Nggak bisa Bagi ditebak ya? orang yang baru naik Pemula. mendaki, kemungkinan dia udah mengira jalan ini nanti kayak gini, ternyata tidak. Oke. Berarti dari pos 1 ke pos 2 sampai pos 2 jam berapa perkiraan? Wah, berapa ya? Perkiraan Habis- dari kayaknya kalau setahu aku seingat saya habis sebelum maghrib lah ya kan. Iya. Soalnya kita sampai puncak juga sholat dulu, sholat maghrib sama sholat isya sekalian. Baru kita ngelanjut. kita dewe dalan kan ning warung sik ya. Posisi kan Ya, di ada pos 1 warung. kita berhenti dulu di warung. Kita sambil ngopi, Ngopi. ngeteh. Dan itu warung terakhir loh di situ. Itu warung Dan paling sumber terakhir. air terakhir juga. Iya, sumber air terakhir. terakhir. Tapi memang kita perbekalan tuh banyak teman-teman. Iya. Paling enggak itu perbekalan ada berapa air mineral gitu bawa. Ah, Aduh, keberatan itu. KTSMR. Ya karena emang kita kan pemula, Pemula, jadi ya. memang nggak tahu medannya seperti apa, ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Dan di pos 2 kita juga berhenti buat ngelasanin sholat sama makan-makan dulu. Soalnya kita di bawah juga sebenarnya udah makan. Iya. Di base camp kita berangkat habis duhur, tapi di pos 2 itu udah habis maghrib, hampir habis maghrib malah. Jadi waktu yang kita makan cukup lama ya karena memang kita pendakiannya cukup lama lah, kayak naiknya juga. Justru lebih waktu banyak kita berhenti-berhenti. berangkat ya, kita pas dewe mangkat iki gitu ning pos loro lebih asik ya pemandangannya. Kita lihat langit-langit begitu. Sudah mulai asik. Nah, asik. Ya soalnya dari pos 2 itu juga kita bisa langsung lihat puncaknya Pandermen Iya, gitu. lah uniknya padahal planningnya Pandermen malah ketemu ning Di Butak. Butak. Ini seru ini kita kayaknya dari rumah tanpa tujuan sebenarnya. Iya. Tujuannya nggak benar. Bahkan sampai yang kru kita satu ya Pak Desikin tuh bilangnya Spiderman ya. Itu saya juga mau tahu Spiderman itu apa. Orang yang mengalami. Tapi ya cukup dikagumi lah. Iya, Jadi Pak Disikin yang itu usianya hebat udah ya. tua, tapi semangatnya yang malah lebih tinggi ketimbang yang muda-muda gitu kan. Nah, dibilangin tenaga Pajero. Nah, terus dari pos 2 ke pos 3 memang jalannya agak landai, tapi enak itu. kendala kita itu karena berangkatnya di malam hari. Di malam hari ini Jadi kayak minim penglihatan juga, minim pencahayaan juga. Jadi ya kita mungkin berhenti nggak terlalu banyak, mungkin 2 sampai 3 kali kita Tapi, berhenti sampai ke anu ya, nak sing waktu di pos 2 ke pos 3 kan kita berangkat agak mulai udah malam ya. Tampaknya kita kayak dikejar-kejar. Yo, kita kok dewe kok dikejar-kejar tapi nggak cepet nyampe ngono. Ya soalnya kan memang cuacanya malam juga, mungkin Itu kan perasaan yang
buat kita takut sampai wah kita harus sampai pos 3 dulu. Iya. Dan ternyata kita di pos 3 hujan, cuaca tidak mendukung. Kita akhirnya buat kemah ya. Tapi sebenarnya nggak hujan ya, Gun. Ya, itu kan dikarenakan apa? Embun katanya. Embun. Karena memang ada yang bilang itu hujan, ada yang bilang embun. Terus juga ada yang bilang ada badai lah di atas. Di pos 3 juga kita berhenti buat Banyak. istirahat. Itu sekitar jam 9 malam ya. Iya. Jam 9 malam kita udah sampai di pos 3, terus kita bikin tenda di sana. Kebablasan Sekalian istirahat. sampai subuh. Padahal rencana itu jam 2 ya. Iya, Jam 2 rencana. kita bangun langsung naik ke pos Iya. 4. Tapi ya namanya manusia mungkin Iya. udah capek. Jadi Iya. habis bahkan jam 5, jam 6-an kita baru berangkat ke pos 4. Ya kita pagi-pagi udah datengin monyet ya. Monyet udah pada lihat kita itu. Ada tamu spesial. Iya, tamu spesialnya. Monyet-monyet bergelantungan lah. Itu uniknya di Gunung Burta itu. Kita bisa melihat langsung Monyetnya nggak terlalu kasar. Maksudnya monyetnya itu jinak ya. Solomono nggak mengganggu. Bahkan kita makan dia nggak berani turun. Main cuma lihat di ya di pohonan. Di pohon aja sih. Iya. Kayak dari dulu memang nggak pernah dimanja. Mhm. Kita nggak boleh ngasih makanan bagi pendaki itu, nggak boleh ngasih makanan Iya. para Buat hewan itu di ya. hewan-hewan sana. Ya untuk kedepannya. Untuk kedepannya biar hewan itu nggak ganas, maksudnya ada wah langsung Ada makanan langsung diambil. Ya benar. Nah ini Unik juga ya. saya sih lebih suka perjalanan di pos 3 ke pos 4. Ya ini. Soalnya menariknya ini saya bukan pengamat burung ya. Nah, Kira-kira berapa jenis burung yang ditemukan di waktu perjalanan pos 3 pos 4? Monggo. kalau saya jujur saya juga pecinta burung. Banyak itu burung. Bahkan ada yang menunjukkan jalan ya. Nah, ya. Ada sikinya Itu kalau nggak salah. jenis burung apa itu? Itu kalau nggak salah burung nggak apa terbang ya? itu? Nggak terbang itu. Kayaknya nak bos. Berarti kalau nggak terbang percuma dia. Iya. Itu jenis burung apa kalau dalam bahasa Jawa? Bahasa Jawa ini ya banyak sebenarnya. Tapi saya lupa itu burung apa itu. Nah, di Pemalang kemarin itu ada yang jual kayak gitu Oh, burung. malah dijual ya? Iya dijual. Ada. Saya kira itu kayaknya anis, tapi kita bukan anis. Oh, Anis ini. merah. Tak kira kan bentuk-bentuknya kayak anis merah. Ternyata saya tamati, ternyata bukan anis merah. Kayaknya itu burung unik. Kalau dikatakan jalak mungkin bukan juga, tapi ini burung unik juga. Ini namanya apa ini kurang tahu. Yang pasti kita di sana dengar suara burung berkicauan ya indah. Salah satunya yaitu ada penjak. Yang saya dengar kacer. Kacer sama yang agak unik lagi itu cikun, ciblek gunung ini. Ini suaranya lebih menonjol ini. Padahal burungnya kecil kan, kita kemarin lihat itu kan kecil. Tapi suaranya lebih mengeras ya. Berarti kalau dari Mas Slamet sendiri nih, kalau dari pos 3 ke pos 4 yang diamati ini burung lebih Iya burung. jelas. Kemarin kan saya sampai lihat gitu. Lihat ada sarang burung apa kayak itu. Ya kan saya sampai itu lihat. Nah, kalau dari persepsi Roed ini, dari pos 3 pos 4 yang dinikmati apa ini? Wah, pemandangannya mulai apa ya? Kita mulai di atas awan terasa ya. Kerasanya sekali di atas awan. Bahkan suara anginnya. Ini yang Suara paling angin unik. sing unik. Katanya Mas Arman suara motor cross. Iya. Tapi kalau ditama-tama itu kayak motor cross. Ya kan Iya, kayak ternyata itu Bisa angin. ya kayak suara Iya. air juga Iya. ya. Ternyata campuran. Dan memang kita waktu berangkat juga jalannya agak basah ya kan. Habis sisa yang semalam. Ya ini bagi untuk pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng ya enak di sana banyak pemandangan nih. Jadi enggak kayak kita sejenis ada yang lawan jenis tua cantik-cantik ya. Kalau Saya kita kira- kan tujuannya mendaki beda. kalau kita Beda sama yang ya itulah. ini pasti buat pemuda yang ini ya. Iya. Wah, kok penasaran ngono. Iya kan jangan takut. Lihat aja. Wah, komen cowok. Cocok. Komen. Cocok. Oh. Terus dari pos 3 pos 4 itu sebenarnya ada sedikit konflik lah. Nah, ini. Tapi konfliknya memang konflik-konflik kecil kayak ya emang ini anggap aja kelelahan. kelelahan. Ya, Faktor kita- kelelahan juga. Faktor kelelahan. Jadi mungkin ada sedikit gesrekan lah ya yang Iya. buat. Tapi nggak terlalu serius juga. Ya alhamdulillahnya lah ya kan. Iya.
alhamdulillah kita juga masih bisa berjalan lancar gitu. Kalau diamati faktor kelelahan itu kita bawa barang terlalu banyak ini. Ya ini makanya kita ini pemula ini wah pengennya wah ini bawa persediaan banyak biar nggak di sana mungkin kelaparan atau gimana, ternyata malah membebankan kita juga. Berarti kan mungkin Untuk untuk bagi pemula-pemula nih yang mau naik ke Gunung Butak. Tapi kalau untuk pendaki-pendaki profesional mungkin meskipun udah belum tahu, tahu, ya. udah tahulah caranya. Kalau untuk pemula-pemula Ya. mungkin ya itulah, lebih ke itu aja. Karena memang membawa makanan banyak juga belum tentu apa ya, dimakan juga di atas gitu. Oh, di sana Mungkin di kayak- sana kita yang kita butuhkan cuma air gitu kan. air. Dan untuk untuk airnya sendiri itu ada di pos 1 sama di pos 4 gitu. Iya, itu air langsung diminum itu yang di pos 4 tuh enak itu. Dan menurut saya yang paling menarik ini di perjalanan pos 3 pos 4 itu waktu di hampir sampai di Sabana. Wah itu lebih Itu kalau nggak salah namanya Pundak Naga. Pundak Naga namanya, jalur Pundak Naga. Itu benar-benar jalurnya sempit dan kanan udah jurang gitu. bagi teman-teman itu sangat pengalaman Kalau asik tuh. menurut Mas Selamat sendiri gimana waktu ngelewatin itu? Saya takut, jujur itu. Saya bilang masalah saya Iya. takut tuh saya. Sampai Langsung pegangan ditinggal itu lagi. ya. Sampai pegangan itu. Sampai saya itu berangkang juga. Berangkang. Dan paling iki lah, apa namanya? Sing paling Lesbi ya jurang ya. keren iki. Sing apa namanya? Lari lho. Lari. Running. Running tuh. Saya sampai Keren. heran. Kita sampai tanya nih. running itu. Tahu umur saya ngono. Dia ada running, kita sampai ngobrol ya. Ya. Tahu umur saya, Mas? Nggak tahu, Pak. Langsung dia jawab. Umur saya itu berkisaran 70. Wow. Lari di situ. Terpacu diri saya. Nah, terpacu lewat itu Pundak Naga itu ya. Akhirnya saya lari. Jujur waktu di Pundak Naga itu saya kan bareng sama Pak Desikin, dan udah dapet di pertengahan perjalanan ada kayak rasa buat nyerah, soalnya emang tubuh udah capek banget, kaki udah kayak gak kuat lagi buat ngelangkah. Sampai saya bilang sama Pak Desikin kalau ya wis lah aku nunggu di sini aja wis, kayak wah nyerah aja gitu. Tapi ya ternyata gak dirasa itu udah hampir deket ke pos 4 gitu kan. Sebenarnya treknya pendek kalau saya kira itu Pundak Naga itu. Iya, treknya Nggak pendek. terlalu Nah, panjang ya. tapi memang karena Cuma- feeling aja ya, pikiran kita yang Karena buat. pikiran kita itu kan dilihat dari jurang ini. Nah, iya, mungkin itu. Langsung teman-teman itu tanpa batas antara jurang sama jalan itu wah nggak ada batasnya. Oke, karena tadi kendala kamera, ternyata kamera satunya mati, jadi kita tadi sedikit ganti kamera lah. Jadi mungkin udah banyak tadi cerita yang udah lewat, akhirnya ada yang nggak ke bawah mungkin. Jadi ya udahlah, kita Kesalahan mungkin teknis. mungkin langsung lanjut ke ceritanya langsung. Ini kita bahas masalah ketika udah sampai Sabana nih, Loid. Rasanya kayak apa? Rasa pas sampai di Sabana itu wah, rasanya ini kayak puas ya mungkin ya. Oke. Habis sana iki puas soalnya apa di sana itu dikabari sama orang itu ada sumber mata air. Wis ndek pikiranku iki tadi makan-makan tok sih. Ya, soalnya ana banyu. Wis iki sumber makan lah jadi iki. Wis top lah. Terus di sana iki ternyata tak pikir Sabana yang soalnya kan aku sebelumnya juga pernah daki tuh. Iya. Nek Sabana biasanya ki ya emang bener sih luas. Dan biasanya itu Sabana terus ada jurang. Nah, ini Sabanane ya bener-bener Sabana yang luas itu loh. Jadi wis wah lega lah. Modelnya kayak lapangan lah wis ya. Lapangan, ombo. Kalau Mas Slamet sendiri nih, ya apa nih? Perasaan udah sampai Sabana ini rasanya kayak gimana? Ya cukup puas, senang karena pemandangannya memang bagus, indah. Iya. Kalau saya tamati, saya belum pernah lihat Sabana sih. Iya. Saya pernah lihat di Bromo, tapi tak akui malah justru indah dari Butak. Kalau saya kira loh. Kalau Bromo kan pemandangan itu kan bisa dilihat di gunung-gunung lain. Kalau di Sabana Butak kayaknya kita nggak bisa menemuin sama kayak gitu. Oke. Terus yang ketemu gitu. Yang ketemu. Oh ya, ini ada pengalaman menariknya Kak nih. Waktu di Sabana ini. Ya Ah, ketemu itu spot Arema tuh. Ya kan karena saya itu kan Panser Biru ya. Panser Biru Semarang Panser Biru memang Semarang. asli saya dulu saya lihat di Semarang. Terus? Saya tuh di Sabana itu saya ketemu Aremania. Oh. Aremania.
Nah, kita sempat foto-foto ya. Iya. Oh, mungkin nanti fotonya saya tampilkan. Iya. Kita sempat foto-foto itu sama Aremania. Berarti kayak sama-sama pendaki Iya. yang naik ke sana. Dan awalnya tak pikir lanang. Dan kayak mana jebule wedok. Bener ya? Wedok ya Mas. Iya. Dan Unik juga. di Sabana juga ada sedikit cerita menarik juga. Sebenarnya Sabana ini bukanlah titik dari Gunung Butak. Bukan. Bukan. Sebenarnya Sabana ini cuma tempat peristirahatannya sebelum kita naik ke Gunung Butak. Utamanya nih puncaknya. Tapi sayang sekali memang kita di kendala waktu. Ya akhirnya Cuaca juga. memutuskan buat gak naik ke puncak gitu. Dan Iya. pengalamannya mungkin meskipun di Sabananya saja itu udah gimana ya? Iya. Udah lega lah. Kayak nggak ada yang sia-sia ketika kita udah daki tinggi-tinggi, tapi sampai Sabana ternyata ya udah buat kita seneng meskipun pada akhirnya kita nggak sampai di puncak. Kalau menurut Mas Slamet sendiri? Ya kalau saya sih bilang gimana ya, ya sebenarnya kalau udah di Sabana harusnya kita ke puncak. Kalau Iya. nggak salah kayak gitu ya. Ya. Teman-teman tuh dari pendaki kan biasanya gitu. Iya. Tapi memang kita memang dewe iki wis kendala waktu 2 hari di sana. Mau nggak mau kita harus pulang. Karena memang dari kita udah nanti pulang itu udah banyak tumpuan kerja. Kalau nggak salah saya sama Mas Iki kan udah banyak tumpuan kerja, ditunda berapa 2 hari itu kan ngaruh. Oke. Harusnya saya pulang hari ini jadi tertunda pulangan kadang itu. Kalau Rohit sendiri nih, padahal waktu itu ada rencana mau naik ke bukitnya ya, udah mau naik ke puncaknya sama Pak Disikin, ternyata gak jadi. Jadi perasaannya gimana? Kalau nggak sampai ke puncak ini perasaannya gimana? Cukup gelo. Ya. Terus soalnya tuh pas papat ya, terus nanggung maksudnya iki tinggal sedikit lagi gitu ya. Sedikit lagi kita Nah, lihat cuman- Blitar. Heeh. Kalau nggak salah itu ya. Pas kita OTW ya neng puncak ya, ada orang ngasih kabar percuma mah naik neng puncak suasananya sih kabut. Nah di situ aku mulai Down. iya pasti ya Ya wajar lah pemula kayak kita kan ujuk-ujuk ada running itu yang naik bilang percuma ya wis tuh. Ini. Jadi memang di Butak meskipun ada lah pengalaman pahitnya, tapi ada pengalaman yang berkesan. Ya. Nah, ini kan menceritakan tentang perjalanannya nih, ya kan? Di pegunungan, orang pendaki itu nggak asing yang namanya hal-hal horor atau mistisnya, ya kan? Di setiap perjalanan ada nggak sih satu cerita nih yang menarik gitu selama perjalanan? Horornya nih, mistisnya. Buat Mas Slamet sendiri gimana? Kalau horor kita waktu pulang ya kalau nggak salah loh. Ya. Waktu pulang kita di pos 3 ke pos 2 itu dengar suara ya. Oh iya, itu pengalaman saya juga. Itu suara itu saya kira Mas Roy dengar, ternyata Mas Roy nggak dengar. Ya, denger. Ternyata Jadi- yang dengar kita berdua ya. Jadi kita dari pos 3 ke pos 2 itu kebetulan bertiga turun dan Oh berarti pas itu pas di depan. Pos jadi 3 ke pos 2. 3 ke pos 2 awal saya di depan, ya. Roy di tengah, Mas Slamet di belakang. Waktu Terus itu kita berhenti sebentar. Masih berhenti, baru kita kekejar. Akhirnya Mas Roy ke depan, saya belakang, Mas Saya di Iqbal. tengah. Nah, Dan gak lama dari hal itu tiba-tiba ya kayak ada suara lah. Mungkin kalau orang positive thinkingnya ya, di positive thinking mungkin suara hewan atau apa. Tapi memang itu suara menurut saya beda. kayak lebih ke bukan suara hewan gitu. Iya. Suara orang, seorang orang yang ya, Bahkan orang seperti manusia juga nggak terlalu kita bisa kita membedakan. Bisa dicontohkan. Waktu itu sekilas yo. Soalnya Berapa- memang sekilas banget kita dengar. Hanya hitungan detik kalau nggak salah itu. Dan kalau cuma dipikir-pikir itu kita udah di pertengahan jalan. Kalau soalnya itu dari suara dari anak-anak di pos 3 kayak udah gak mungkin gitu loh. Lah kan saya jerit nggak ada yang jawab waktu itu. Kan sampai saya itu jerit, Banter. wah jerit sampai banter nggak ada sing jawab. Tahu-tahu beberapa menit kita jalan Ono sinyal. ada yang nyaut, wah ini aneh ini. Kalau Padahal kondisi sepi gitu ya. iya sepi. Harusnya kan kalau kita teriak, harusnya beberapa detik orang menjawab. Ini enggak, ini hanya hitungan menit ya. Menit udah agak lama, menit berapa menit baru ada orang jawab. Ini kan aneh. Bahkan suara hewan ya kita positif thinking juga kata Bisa. benar kata Mas Iba. Mungkin tuh hewan, tapi kalau kita
rasa harusnya kalau hewan Mas Roy dengar juga Nah, harusnya. iya, bisa. Harus. Kalau manusia juga harus dengar. Tapi kenapa yang dengar kita berdua? Nah, gitu. itu juga hal yang dipertanyakan Iya, lah pada dipertanyakan. waktu itu. Kalau Roy sendiri nih, memang kalau saya dengar sendiri dari ceritanya, kalau Roy sendiri kayaknya nggak ada cerita mistisnya ya kan. Tapi sedikit ada yang menceritakan. Jadi ini mau menceritakan siapa dulu ini? Pak Dizikin. Oh, Pak Dizikin ya. Si pas gitu. Nah itu katanya soalnya pas turun itu. Jadi anak sing gandoli ngono jarene. Bener itu. Gandolinya itu semacam apa nih? Aduh. Kalau saya Pak Disikin waktu itu turun seperti kayak gandoli kan juga ke pos 3 ke pos 2 ya. Bener, kita itu suara itu kan juga dari pos 3 ke pos 2. Ya mungkin itu. Iya. Saya jadi. Jadi mungkin Iya. ada terkaitannya lah. Iya, mungkin Dari suara keterkaitan. itu sama karena kan Pak Disikin belakangnya kita persis ya. ya. Bisa dibilang nggak terlalu jauh lah. Maksudnya nggak terlalu jauh. dari Cuma kita. kalau kita teriak memang nggak ada yang jawab waktu itu. Baru beberapa menit tuh ternyata Pak Disikin bilang waktu kita udah lewat jalan situ Pak Disikin merasa kayak digondeli, berarti ya juga mungkin memang kita bisa dikatakan itu hal juga mistis mistis, ya. gitu. Dan mungkin kalau horor-horor mungkin banyak ya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya turun dari pos 4 ke pos 3 memang sendiri. Kebetulan sendiri, memang saya nyoba untuk sendiri. Dari pos 3 ke pos 2 juga sendiri, awal sendiri. Dan memang kalau udah capek itu ngelihat apa yang di mata itu kayak beda. Jadi waktu itu aku ngelihat kayak pohon. Sebenarnya kalau dilihat itu kayak bukan pohon, kayak orang. Tapi waktu dari jauh, aku deketin, lah pohon. ternyata pohon. Jadi emang faktor capek juga bisa Iya. mempengaruhi Kalau semua itu umum, kalau saya kira kayak gitu umum. Setiap manusia pasti lihat dari jauh kayak manusia, tapi ujung dekat kita pohon memang kayak. Fata Morgana. Fata Morgana, bisa dibilang kayak bisa. Fata Morgana. Dan ada cerita menarik juga dari salah satu saudara kita juga bilang dia kayak merasakan hal yang aneh di pos 3 sama pos 2. Jadi waktu berangkat naik dari pos 2 ke pos 3 itu malah agak cepat. Ke pos 2 ke pos 3 atau cepat. Tapi waktu turun entah kenapa dia ngerasain dari pos 3 ke pos 2 itu agak lama. Padahal memang jalurnya sama dan berarti entah kenapa waktunya berbeda gitu. berarti kalau kita dikaitkan ya memang mistis kita itu di pos, Di pos 2 ke pos 3. Memang pos 3 pos 2 Nah, pos 2 dua, pos pos 3. 3. Soalnya dari pos 2 ke pos 3 Pak Disikin kayak yang dari belakang kayak di apa ya di Digandoli. enggak kayak di apa diikutin. Oh, diikutin. Kayak diikutin waktu itu. Kalau yang gandolin kan Pak Disikin yang pulang. Kalau yang pas berangkat kan Pak Disikin kayak diikutin. Berarti memang di pos 2 ke pos 3 itu kita masuk ke kayak hutan lumut gitu. Hutan lumut. Jadi memang hawanya mungkin terasanya seperti itu. Temannya mungkin mau ke sana baru mendaki pertama di Burta ya berdoalah. Kayaknya dari pos 2 ketiga kita berdoa. Masuk Intinya seperti masuk. Ya, kayaknya memang yang pos 2 3 ke 2 itu kayaknya kita kan unik. Padahal Waktu kita jalan ke pos 1 ke pos base camp ke pos 1 jalan tuh kan naik juga. Ke pos 1 ke pos 2 naik, tapi kenapa ke pos 2 ke pos 3 jalan lurus datar. Nah ini yang unik, makanya hal-hal mistis kita terjadi di situ. banyak. Banyak juga. Padahal kita jalan cepat. Apa doai? Ternyata waktu yang ditempuh juga malah lebih lama. Ambil positifnya aja untuk teman-teman yang nanti mau. Bukan ini menakut-nakuti, Iya, cuma ya memang kita di setiap pegunungan hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menanggapinya, jangan istilahnya berbuat hal-hal yang nggak seperlunya lah. Karena kita juga di sana menamu, bukan tempat tinggal kita juga, ya. Dan kita juga berdampingan dengan makhluk-makhluk yang iya. sudah. Nah ini juga pengalaman juga kita ya, waktu kita berangkat itu kan hampir down ya, dari Iya. pos 2 ke pos 3 itu. Nah ini mistisnya pos 2 pos 3 membuat kita down juga kan. Waktu itu kita hampir nggak sempat mau ke Sabana ya, bener kan. Waktu itu kita nggak usah terus ke Sabana. Itu ya dari pos 2 pos 3. Kayaknya paling capek di situ kita itu. Iya, kayak dikuras ya. perjalanannya memang kayak kelihatan capek banget di daerah situ. Padahal kalau dilihat-lihat kan jalan itu datar. Kita itu deket, kalau saya kira ya dekat.
Iya, kalau memang di perkiraan memang kayaknya ya segitu aja gitu. Ya, Soalnya mungkin, jalurnya oh. juga nggak nanjak, cuma apa namanya, datar gitu aja. Berarti benar kayak Mas Red bilang, tembus dimensi kan. Itu Nah. jalan unik gitu. Ya itu bagi teman-teman kalau yang masih pertama di situ ya itu. Yang intinya nggak usah mikir anak-anak, penting happy lah. Ya berdoa, yang penting dibuat enjoy aja lah mungkin. Terus belum mendaki itu kalau bisa makan. Dan kemarin ketemu temen-temen daki juga, dia itu lupa nggak makan sebelum berangkat itu loh. Oh iya, itu Harusnya cewek, oh, iya. iya cewek kan. Nah, itu harus ya makan sih ini. Iya. Aja mentang-mentang ada air gitu kan. Yes. Kita gini, kita mendaki itu kan bukan hanya dari apa ya segi fisik kita, tapi segi materi kita juga diperhatikan Iya. gitu loh. Dan Kayaknya termasuk mental. mental, segi materi terutama itu soal kok sampai ada orang kelaparan di sana itu kemungkinan segi materi. Dia kemungkinan nggak bawa perbekalan Iya. apa gimana gitu loh. Terlalu ngenteng. Kadang juga hal-hal sepele yang seharusnya kita lakuin malah Nah, sepelekan itu. Bisa jadi misalnya planning orang itu planningnya nanti munggah nanti sore Ah. pulang dan ternyata siangnya misalnya hujan kan akhirnya kan harus nginep sih. iya. Perbekalan harus ada. Nah, itu perbekalan kan perlu materi, perlu beli, perlu beli ini, beli itu. Nah, kalau memang materi cukup, mental ada, ya kalau fisik juga udah memadai ya nggak masalah. Pokok 3 itu harus diutamakan. Intinya kalau kita mendaki gunung juga perlu yang namanya persiapan Nah, yang harus dilakuin gitu kan. kadang ya jujur kita kan malah kelebihan Makan. makanan, tapi juga menyusahkan juga, ya, memberatkan kita juga. Memberatkan kita juga. Ya inilah kita ideal aja, kita ambil Ideal. ideal, ambil pas-pasan ya. Istilahnya seharusnya kita berangkat membawa seperlunya, Iya. tetapi ketika udah di atas sana memakannya juga seperlunya. Iya. Nggak perlu kita langsung Bahkan malah habisin kita tempat. pulang itu dibawa lagi pulang banyak ya. Masih Baru banyak. kita habiskan di rumah ya. Baru kita habiskan di rumah. Mie apa itu baru kita habiskan di rumah itu. Memang lucunya waktu pendakian kita bawa makanan banyak, tetapi malah gak banyak makan gitu. Iya. Malahan Awalnya kita di situ, lebih banyak iya. minum ketimbang makan Iya. waktu di Gunung Gunung. Ya memang. Lah kita di Sabana kan juga dikasih orang Orang ya makanan. di Sabana juga orang baik banyak sih. Ya Kalau istilahnya memang perbekalannya dia memang berlebih. masih berlebih, ada sisa dikasihkan. Solidaritas. Solidaritas. bisa kita tiru ya. Mungkin kalau misalnya ambil positif juga Iya. keberatan itu bisa dikasihkan. Ada nilai positif itu. Tapi ada nilai negatif buat yang bawa. Ya, itu sebenarnya Mari tapi jangan lupa dibawa turun. Paling waktu penting itu kan cewek itu juga kelaparan, kita juga nggak tinggal diam. Kita waktu itu memang udah masak nasi udah habis, baru cewek itu datang ya. Tapi pada akhirnya kita kasih apa itu mie apa anu, dia nggak mau ya, takutnya perutnya tambah parah ya, masih tambah temen. ya akhirnya ya kita lah gimana mau adanya ini ya perbekalan mie. Waktu itu kita memang keberatan mie, air minum sama lain-lainnya lah apa itu. Tapi memang kita berangkat naik itu bawa air minum itu memang cukup banyak. Tapi turun air minum ini malah cuma seberapa botol aja gitu. Tapi ya sisa juga. Sisa Walaupun juga. bawa berapa botol sisa. Bahkan Ya itu memang kan air volumenya lebih berat ketimbang barang makanan atau mie lah. Dan tenda pun kalau kita ukur juga kalau air juga masuk ya berat gitu. kayaknya kita turun juga sama barangnya. Ya satu makanan Satu. ringan itu, kedua ya tenda, ketiga ya air minum cuma nggak terlalu banyak sing kemarin apa pas kita waktu naik ya. Jadi ini dari Sabana nih, dari Sabana sampai ke base camp waktu turun itu memerlukan berapa jam? Perkiraan? Dari jam berapa? Cepet, kalau saya kira cepet daripada berangkat gitu. Turun mulai jam berapa? Siang. Turun jam 2 kalau nggak Jam salah. 2 siang sampai bawah? Sampai Jam di jam kita 5. sampai kita di warung dulu, baru di iya, pos malam 1 ya? itu kan kita di warung makan-makan dulu ya itu. Oh iya. Itu kalau nggak salah Lanjut maghrib secara dulu. maghrib. Sebelum maghrib, baru kita sesudah maghrib kita sholat maghrib itu ya
langsung lanjut perjalanan jam 7 kalau nggak salah, jam 8. Jam 8-an Jam 8-an kalau nggak salah. sampai base camp. Berarti Lebih cepet kita. 6 7 8 6 jam. 6 jam itu cepat bagi saya. 7 jam. Tapi padahal kita naiknya itu sehari lebih. Iya, sehari lebih, bahkan setiap kita tanya orang di sekitar base camp itu paling nggak ke puncak ke Burtak ke base camp itu kan memerlukan 12 jam. 8 jam. 8 Kalau jam cepat paling cepat betul. 8 jam. Bahkan Kalau suamanya paling lambat pun di sekitar 12 sampai memang kita turunnya agak cepat karena satu kita memang dikejar waktu. Biar nyampe rumah itu agak nggak kemalaman lah intinya gitu. dan kita sampai di base camp juga udah malam Iya. banget. Terus ya udah langsung pulang langsung, tapi kita di base camp sempat siap-siap kayak ganti pakaian. Ya, kita lancar di mandi. base camp itu lancar, tapi ada kejadian unik lagi. Oh, Waktu ada udah kejadian. kita capek-capek, udah pulang berangkat, oh enak ini baru pertengahan jalan di kampung ya kalau nggak salah Iya, mobil. kampung. Nah karena itu kan jalan diperbaiki ya waktu itu. Wah ketelisipan mobil sama mobil nggak pas. Wah, waktu itu kita memang pakai Pajero kan. Pajero itu kan dasarnya Panther ya. Panther. Nggak, wah mobil besar semua ini. Akhirnya kita turun, dorong itu sampai Tapi sebelum turun Om, aku turun sih Om. Iya. Turun tuh, aku turun. Sing keluar ibu-ibu, aku masuk Iya. meneh. Ya, lah ini uniknya kita dimarahin ibu-ibu. Wih, wah unik ini. Wes capek-capek, ibu-ibu turun pada turun. Wah, nggak mau ngalah ini nih. Padahal kan kita ya juga udah ngalah. So, Padahal kita minggir. kalau kalian tahu jalurnya itu aneh. Kita itu dari atas, sedangkan Panther ini dari bawah. Nah, sedangkan yang disuruh ngalah itu kita. Jadi kita itu disuruh mundur ke atas dan aduh, gak masuk akal juga. Kalau diperhitungkan udah gak Dan masuk akal. ending akhirnya Panther itu mau mundur malah. Kenapa nggak dari awal? Kenapa gak dari Malah ending akhirnya dia berani mundur. Kita udah capek-capek nyari batu buat ganjel, nah sampai dorong ya, lihat sendiri kan ya. Nah itu unik juga itu, kita pulang mau ke rumah Jat ada rintangan segala, bahkan kita sampai kena tegur ibu-ibu ya. Ya salah siapa ya kita Salah tegur siapa? gitu. Tidak bisa diperpanjang. Ya itulah ibu-ibu nggak, ya gimana lah. Itu ibu-ibu pengennya menang sendiri ya, nggak apa-apa lah. Iya. Sama orang tua kita harus Iya, hormat. harus siap. Dan istilahnya pengalaman-pengalaman selama kita di Gunung Butak juga banyak dari segi Iya. apapun itu. Dan ya tentu yang namanya naik gunung memang ya capek. Ya capek itu pasti. Dan tapi sesuatu yang istilahnya apa, sesuatu yang kita perjuangin. Kalau kita memang benar-benar berjuang untuk bisa dapetin hal itu, Ya, nggak akan pernah nyesel di akhirnya. Akhirnya mesti bagus. Soalnya kalau kita waktu itu di pertengahan perjalanan kita sempat down semua buat turun, dan itu masih belum sampai di daerah Sabana. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya kalau kita turun kita nggak dapet apa-apa. tapi rekor ya. Kita naik gunung Burtak kemarin tuh paling nggak rekor di tim kita. Ya. Satu saya, dua Mas. Nggak ada, kemarin saya lihat itu ya teman-teman lain tuh nggak ada kayak kita berat badannya. Semua, ya kan semua ideal semua. Semua ideal. Kita yang ya ini sampai orang itu wow, kita itu sampai dipandang kok bisa ya. Nah itu Salting aku kalau digituin. iya. Karena memang loh kalau dipikir-pikir untuk apa kita capek-capek ke sana naik Iya. berat badan kita udah kayak gini. Tapi ya memang ya itu benar Mas Iqbal tadi bilang perjuangan kita nggak takut lelah, pantang menyerah. Gitu. Pasti hasilnya luar Hasilnya biasa. memuaskan. Oh iya jelas. Dan memang hasilnya gak sia-sia. Sia-sia. Meskipun itu nggak di puncak pun itu nggak sia-sia karena di Sabana juga pemandangannya juga bagus ya kan, dan banyak anak yang camping juga di sana masih ya. Semua tim punya, semua kita ya teman-teman punya kesan. Mas Roy juga waktu kita naik udah cedera loh. Ini sampai cedera dari baru di di Pos 1 pos 2. pos belum pos 1 pos Pos 1, 2 ya. pos dua. Nah itu. Kram. Tapi alhamdulillah malah dia. Dan yang disalahkan itu Terdepan. adalah minuman susunya ya. Iya, disalahkan Kan aneh. minum susu. Iya aneh. Iya tapi emang bener kok. Kalau saat durung ngombe susu iki enjoy. Wah ini teman-teman. Susu. Nah ini buat pelajaran Pelajaran. juga. Ini susu disalahkan dia. Ya, waktu itu memang dia enjoy, tapi waktu di pos
saat di pos 2 tahu-tahu sampai saya tuh aduh Mas Roy cedera ini. Tapi dia pantang menyerah. Sampai bisa ke Sabana, sampai bisa turun lagi. Alhamdulillah paling yang terdepan dia. Wah, keren. Keren nih ya. Keren teman-teman. Kebetulan juga saya waktu turun juga itu cedera di 2 kaki. Ya, ini Mas sekaligus. Iqbal juga cedera ini. Wah, Dan saya memang juga nggak bisa. Kalau dibilang ya, saya tuh sempat nangis, istilahnya udah Iya. gak kuat, kayak udah bebanin mereka lah. Kalau saya sampai bilang gini, Mas Iqbal, sampean harusnya dapat rekor muri. Tapi saya itu 80, saya tuh juga nggak kuat. Tapi saya salut sama Mas Iqbal ya, kaki udah rasa kram, nyeri sampai saya semprot itu ya. Salon pas tak semprot teman-teman, sampai dia tuh tak semprot terus. Mas Roy juga tak semprot, wah banyak teman-teman tak semprot semuanya. Tapi alhamdulillah lancar. Lancar Saya salut. semua. Dan alhamdulillah turun juga, keadaan juga udah sehat-sehat juga. Bahkan yang unik dari Mas Iqbal, kalau teman-teman tahu dari pos 4 ke pos 3 lari loh. Ini turun lari Sekali nih. diajarin, Sekali praktek langsung diajarin hilang. praktek langsung itu. Iya kan, sekali ajar itu langsung dilari, langsung dipraktekin. Iya, lari Tapi tuh. meskipun di pos 3, pos 2 langsung udah Ya itu karena memang 3 dimensi yang Iya. bisa kita masuk dimensi lain ya, mungkin. mungkin dimensi lain. Kemungkinan memang di pos 3, pos 2 itu memang dimensi. Uniknya di Gunung Burtak itu untuk hal mistis, kalau saya di pos 2, pos 3 Dan ke pos 2 sama. Dan mungkin sama semua bahkan eh, dari teman-teman. tidak terlalu banyak hal mistis yang terjadi Ya, waktu kita daki. Alhamdulillah lah ya kan. Dan juga nggak ada masalah-masalah yang Ya, itu- besar waktu pendakian juga. Dan kita turun juga dalam keadaan yang sempurna lah, misalnya masih sehat juga. Itu meskipun dibuat sedikit ya buat pengalaman aja biar asik lah. Ya. Mistis itu kita anggap 5% aja lah. Iya, 5% dari Ya, perjalanan nah, kita. 95% kita kayak enjoy aja. Iya, asik. Nah, ini dari sekian banyak cerita nih kan. Kesannya selama pendakian itu kayak apa nih? Dari Roy dulu mungkin ya? Iya. Dari Mas Roy dulu nih, Roy Martin. Kesan ya. Kesannya nih. Kesan dan pesan buat nanti para pendaki yang mau mendaki ke sana. Kesannya di Gunung Budak. Buat yang pemula sih apa ya, rekomendasi kalau menurutku. Soalnya jalan di situ ya mungkin untuk yang pos pertama ke pos 2 emang itu dirasa wis pesimis ya. Benar. Pertama. Ya. Pos pertama, pos 2 itu pesimis tuh dirasa. Tapi setelah itu di pos 2, pos 3 Kita optimis malah. optimis. Ya cuman di situ bisa nemuin hal-hal banyak di situ. Nah, di situ pos 3, pos 4 itu dirasa cukup Udah cukup. mudah. Yuna aman buat kita kalau pos 3. Karena udah terlatih Iya. dari pos 1 pos 2. Iya. Kalau pesannya? Pesannya tak turun daki. Nah, Gitu. Nah, Persiapannya kudu mateng. Soalnya kemarin itu yang ke-8 itu soalnya apa ya? Urgent banget. Soalnya kan apa ya? Nggak bisa ditempuh pakai motor lah. Maksudnya ki jalurnya. jalure. Dan tentu kemarin ada temennya dia yang ngantri makan. Itu PR itu. Buat pendaki selanjutnya ya bisa ya anggotanya tolong dipersiapkan. Iya, Persiapkan lagi. benar-benar mateng. Karena Kalau- waktu itu anggota 25 ya kata kalau 25, 25. yang 15 sudah pulang, tinggal 10. Iya, tinggal 10 bahkan 1 bermasalah. Maksudnya dalam arti mungkin dia kelaparan. Kelaparan. Dari Mas Rama sendiri nih, pesan Ya. kesannya. Ya beda jauh seperti Mas Roy. Cuma ya ini kesan-kesannya ya pikiran senang. Dalam arti ya kita alhamdulillah ada teman-teman pendamping ini ya sangat super sekali lah. Sangat pantang menyerah ya, kita senang. Ya untuk kesannya ya itu aja. Kalau untuk pengalaman buat pemula ya, kalau buat pemula ya udah itu seperti Mas Roy yang bilang itu nggak beda jauh kayak gitu. Ya kalau dari saya sendiri sih kesannya ya. Kesannya itu luar biasa lah. Istilahnya meskipun banyak dorongan buat saya udah gak usah lanjut, tapi itu kayak Nah, itu. membangun percaya diri lah buat saya, kayak saya punya pilihan sendiri buat mutusin gitu. Kalau memang ngikutin orang buat turun pasti gak akan ada hasilnya. Ya, Tapi benar. kalau kita memperjuangkan apa yang kita perjuangin, insya Allah hasilnya juga luar biasa. Ya, memang- kalau pesannya nih buat para pendaki nih cocok banget ini buat para pemula Iya, ya kan, benar. karena memang
rekomendasi banget buat para pemula yang mau mencoba mendaki gunung, karena jalurnya juga gak terlalu sulit juga buat dijalanin lah gitu. Bener. Ya memang kita kan ada 6 anggota. 6 anggota, karakternya beda-beda, ya kita ya jalani aja ya. Memang kita nanti untuk teman-teman yang banyak lebih menghandle temannya juga kan harus benar-benar Istilahnya tetap ada yang namanya kerjasama lah dalam perjalanan itu. Bukan berarti kita mementingkan diri kita sendiri. Ya, mungkin sekian ya dari cerita-cerita nih, banyak nih cerita-cerita yang kita dapat dari pengalaman kita di Gunung Butak. Dan pengalamannya juga berbeda, ada pengalaman pahit juga, pengalaman paling enak juga, bahkan sampai ke mistisnya juga kita dapat gitu kan. Dan komplit komplit lah, ya. paket komplit istilahnya. Bagi teman-teman nggak kecewa lah ke sana. Paling nggak kita disuguhi pemandangan hal-hal yang ya. Dan memang di Gunung Butak itu adalah pendakian pertama kita di tim Demon Official ini. Karena memang nggak nyangka gitu loh, kita bisa daki di Gunung Butak. Padahal awal itu kita pendakian di Gunung Panderman. Dan Sudirman. Kalau dari Pak Disikin namanya Gunung Sudirman. Sampai saya tuh buat kocok perut tuh sampai sakit lah, ketawa terus. Lah Spiderman itu apa? Sudirman itu apa? Aku sampai bilang, emangnya ono Gunung Sudirman. Oh ternyata Panderman. Panderman memang usia tua lah ya. Lawakannya mungkin menurut dia itu bukan lawakan, tapi menurut kita lawakan banget gitu kan. Emang dia kayaknya nggak lawakan, tapi kita malah ketawa gitu. Dan mungkin sekian aja sih cerita dari kami bertiga, dan terima kasih lah buat Roed sama Mas Slamet mau nemenin saya buat bercerita. Biasanya kalau yang ngisi suara di video-video selanjutnya kan saya sendiri. Jadi kalau saya sendiri kan kasihan para penonton cuma denger saya sendiri gitu loh ngomong. Jadi kalau gini kan enak, kita bisa membawakan cerita dari banyak orang gitu, bahkan 3 orang. Mungkin sekianlah dari cerita kita. Semoga apa yang kita sampaikan gak membuat kalian kecewa. Dan maaf juga kalau ada satu kata atau yang buat kalian gak enak juga, atau kata-kata kasar dari kita. Dan ya itu aja sih ya. Dan mungkin jangan lupa buat like, share, sama subscribe channel kita, karena kita memang masih membangun lah baru channel. Dan ya wis. Dan sampai jumpa di cerita kita selanjutnya, entah itu dari mana, entah laut atau gunung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.